Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'. Huwal awwal wa laysa qablahu syai'. Wa huwal zahiru wa laysa fawqahu syai'. Wa huwal batin wa laysa dunahu syai'. Wa huwa qadirun ala kulli syai'. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu rabbuh mubasyiran bil jannati daril abrar wa nadhiran bin nari daril fujjar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabil athhar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qarar. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama amarana bidzalika subhanahu faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, di antara sifat dan watak tabiat manusia adalah mencintai harta benda. Allah berfirman, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai harta benda dengan kecintaan yang besar, kata Allah. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Yang artinya manusia telah dijadikan fitrahnya mencintai apa yang disebut dengan asyahawati minan nisa, mencintai wanita, mencintai harta benda, mencintai anak-anak dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun semakin dekat hari kiamat, semakin banyak cara manusia memperoleh harta. Baik itu cara-cara yang dibolehkan ataupun cara-cara yang tidak dibolehkan. Dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, sayati zamanun 'alan nas, sayati 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u ma akhadha aminal halali aminal haram. Kata Rasulullah, akan datang suatu zaman nanti, kata beliau, di mana manusia itu sudah tidak peduli lagi dari mana dia peroleh hartanya itu, apakah itu dari jalan yang halal ataupun jalan yang haram. Banyak modus operandi, cara-cara yang dilakukan oleh orang zaman sekarang. Yang penting dapat duit, yang penting dapat uang, yang penting dapat dolar, tanpa menghiraukan apakah jalan yang dilakukan itu melanggar norma agama ataupun norma negara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak jalan yang dilakukan oleh manusia: penggelembungan, makab, korupsi, manipulasi data, dan lain sebagainya. Namun yang pasti Allah Maha Kuasa, Allah Maha Tahu semua gerak-gerik manusia. Kita diingatkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ism wa antum ta'lamun. Kata Allah, wahai orang yang beriman, janganlah sekali-kali kalian memakan harta sebagian yang lain. Janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil.
kemudian kalian membawa kasus harta ini ke meja hijau karena kalian punya pengacara beken, karena kalian punya bicara yang ahli, sehingga kalian memakan harta saudaranya itu dengan cara yang batil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah juga mengingatkan, ana bashar, kata beliau, antum tahtasimuna ilayya wala alla ba'dukum alhana bihujjatihi min ba'din fa ahkumu lahu biqadri ma sami' faman hakamtu lahu bihaqqi akhi fala ya'khudh innama qata'tu lahu qit'atan minan nar, rawahul Bukhari. Yang artinya, saya ini, kata Rasulullah, manusia biasa, tidak mengerti perkara gaib. Saya hanya melihat fakta-fakta di persidangan. Saya tidak mengetahui perkara di belakang sana. Barang siapa, kata beliau, yang saya, barang siapa yang saya putuskan suatu perkara, padahal dia adalah pihak yang salah, tapi karena saya mendengar fakta-fakta, mendengar pembicaraan yang ahli di depanku, maka janganlah sekali-kali dia mengambil hak saudaranya itu. Sesungguhnya jika saya putuskan demikian, kata beliau, itu adalah qit'ah minan nar, adalah potongan api neraka. Berarti keputusan pengadilan bukanlah segalanya, hanya memutus perkara, tetapi keadilan sesungguhnya akan dituntut di akhirat kelak. Wahai orang-orang yang mencoba untuk mengambil harta saudaranya dengan cara seperti ini, karena punya pengacara beken, pandai bersilat lidah, sehingga hakim condong kepadanya, padahal dia adalah mengambil hak saudaranya. Sekali lagi, ada pengadilan akhirat, di mana saat itu tidak ada lagi sogok-sogokan, tidak ada lagi pasal karet-karetan. Yang bersaksi malaikat, yang bersaksi tangan kita, yang bersaksi adalah kaki kita. Mulut menjadi diam, dikunci oleh Allah. Yang bersaksi adalah tangan itu sendiri yang mengambil hak saudaranya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sungguh berat, sungguh banyak resiko ketika kita mengambil, ketika kita makan dengan cara yang halal, yang haram. Seperti kata Rasulullah SAW, man nabata lahmuhu minas suhti fannaru aula bihi, akhrajahu al-hakim al-baihaqi wa sahhahu al-albani. Yang artinya, barang siapa yang darah dagingnya tumbuh dari cara-cara yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Dalam hadis yang lain, la yadkhulul jannata, kata Rasulullah, la yadkhulul jannata jasadun ghuddiya biharam, akhrajahu at-Tirmidzi wa sahhahu al-Albani. Yang artinya, tidak akan masuk surga jasad yang diberi gizi dengan gizi yang haram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Gizi yang haram itu ada dua. Yang pertama, barangnya sudah haram meskipun cara memperolehnya halal. Barangnya sudah haram meskipun cara memperolehnya halal. Bangkai, darah, termasuk banyak saudara-saudara kita yang belum tahu, ada namanya deddah. Itu darah murni 100%. Allah berfirman, innama harrama alaikumul maitata waddam wal hamal khinzir. Allah mengharamkan atas kalian bangkai, daging babi, dan darah, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga bersabda, saya mengharamkan darah kecuali dua. Saya haramkan darah kecuali dua, kata beliau. Al-kabidu wattihal. Al-kabidu wattihal. Selain itu adalah haram darah. Apa itu? Hati dan limpa. Memang itu asalnya darah, tapi sudah terbentuk di dalam tubuh, maka itu halal. Adapun yang ketika disembelih hewan, kemudian dikumpulkan, kemudian dikeringkan,
Bukan dipotong-potong, digoreng dan sebagainya. Itu adalah darah murni 100%. Banyak saudara-saudara kita di pedesaan tidak tahu bahwa itu adalah barang yang diharamkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perkara yang diharamkan yang kedua adalah barangnya halal, tetapi cara memperolehnya diharamkan. Inilah yang paling banyak. Inilah yang terjadi di masyarakat kita. Gimana orang memanipulasi data, memarkup dan sebagainya. Ini adalah cara-cara yang kotor. Jangan sampai ada satu tetes minuman yang masuk ke dalam diri kita dan juga putra-putra kita, karena masa depannya masih panjang. Jangan sampai ada satu potong makanan, satu suapan yang masuk ke dalam badan kita dan juga putra-putri kita. Barang-barang yang haram itu, karena masa depannya masih panjang. Bisa jadi di satu saat nanti mereka menjadi orang-orang yang tidak seperti yang kita harapkan, karena mereka tumbuh dengan barang-barang yang diharamkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada orang yang perjalanan jauh, rambut acak-acakan, kemudian pakaiannya kusam, kemudian mengangkat kedua tangan, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah pertolonganmu ya Rabb. Namun kata Rasulullah, mata'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghuddiya bil haram, fa anna yustajabulah, fa anna yustajabulah. Makanannya haram, minumannya juga haram, pakaiannya juga haram, diberi gizi dengan barang-barang yang haram. Bagaimana akan diterima doanya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berarti mengkonsumsi barang yang haram, baik itu makanan atau minuman atau pakaian, akan menghalangi doa kita mustajab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita dengarkan nasihat-nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Unzuru ila man wa asfala minkum, wa la tanzuru ila man wa fawqakum, wa huwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum." Akhrajahu At-Tirmizi wa sahhahu Al-Albani. Dalam masalah harta kata beliau, kata Rasulullah, jangan melihat ke atas. Dalam masalah harta jangan lihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah. Masih banyak orang yang lebih menderita dibanding kita. Karena dengan demikian engkau akan selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian halnya nasihat beliau, warda bima qasamallahu lak takun agnan nas. Akhrajahu At-Tirmidzi wa sahhahu Al-Albani rahimahullah, yang artinya merasa puaslah dengan pemberian Allah di tanganmu, engkau menjadi orang yang paling kaya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah juga menasihatkan kepada kita untuk memiliki hati yang qanaah, hati yang merasa puas dengan semua yang ada di tangan kita, tanpa menoleh-noleh ke kanan dan kiri dan ke atas, tapi merasa puas. Beliau berkata, iza antaza qalbun qanu' fa anta wa malikud dunya sawa. Jika engkau memiliki hati yang qanaah, merasa puas dengan apa yang ada, maka engkau telah memiliki dunia serta isinya. Allahu Akbar. Itulah nasihat Imam Syafi'i rahimahullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati-hati yang qanaah, hati-hati yang selalu merasa puas, tidak usah iri kepada orang yang bisa jadi menyebabkan kita orang-orang yang rakus, orang-orang yang menghalalkan segala cara. Nauzubillah. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mala ba'duh. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat, pada kesempatan khutbah yang kedua ini, kami akan menyampaikan sebuah kisah yang pernah terjadi zaman Rasulullah SAW. Kita ambil faidah dari kisah ini bahwa betapa mengambil barang dengan cara yang haram
itu sangat berbahaya. Kita tahu perang Khaybar terjadi pada tahun ke-6 Hijriah atau ke-4 Hijriah. Perang Khaybar. Pada saat itu seorang sahabat yang gugur di medan perang. Kemudian semua sahabat Nabi takbir, Allahu Akbar, asyhadu al-jannah ya Rasul. Para sahabat sebagai saksi bahwa dia adalah masuk surga karena mati di medan perang membela agama Allah. Namun kata Rasulullah, la tasta'jilu, jangan tergesa-gesa, jangan tergesa-gesa, kata beliau. Bagaimana ya Rasul? Ini perang syahid, meninggal di medan perang ini, kami saksinya. La. Apa kata beliau? Saya melihat dia di neraka dengan menarik sorban seperti selayar yang harganya murah, sorban. Dari mana dia peroleh? Dia mengambil sorban itu dari ghanimah, dari harta rampasan yang belum dibagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dia meninggal di medan perang melawan musuh fi sabilillah. Yang dia curi barang murah, sorban, tetapi dia masuk neraka. Bagaimana dengan orang-orang zaman sekarang yang harga nilai curiannya mungkin miliaran bahkan triliun, dan meninggalnya bukan di medan perang, meninggalnya di rumah sakit kena stroke dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu marilah kita menjaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga keturunan kita. Jangan sampai masuk ke dalam perut mereka barang-barang yang tidak jelas, sehingga suatu saat nanti kita tidak ada yang menjamin apakah mereka menjadi orang yang baik jika darah dagingnya tumbuh dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari semua barang-barang yang haram, dan mendekatkan kita kepada semua barang-barang yang dihalalkan. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadal hajat. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban mubaraka wa anta khairur raziqin. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban mubaraka wa anta khairur raziqin. Allahumma qfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika man siwak. Allahumma qfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ja'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma ja'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma asli auladana, Allahumma asli syababana, Allahumma asli azwajana, Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi ilaiha illa anta, wasrif anha sayyi'aha la yasrif anha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Ya, silakan diisi shop yang masih kosong. Silakan maju, monggo. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Allahumma shalli ala Allahumma shalli. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.